Perkenalkan, nama saya Andita Amara Putrahman dari kelas 6C Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya risiko likuiditas. Tonton terus ya. Oke, jadi sebelum kita mengetahui apa saja sih penyebab terjadinya risiko likuiditas, kita harus mengetahui apa sih itu risiko likuiditas. Menurut Muranaga dan Osawa tahun 2002, risiko likuiditas dapat didefinisikan sebagai risiko ketidakmampuan untuk melikuidasi secara tepat waktu dengan harga yang wajar. Bank menghadapi risiko likuiditas apabila mereka tidak melikuidasi aset mereka pada harga yang wajar. Aset ditawarkan dengan harga jual murah, sementara kebutuhan melikuidasi aset bank mendesak. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian dan penurunan yang signifikan dalam pendapatan. Pengertian risiko likuiditas menurut Bank Indonesia yaitu risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Sedangkan pengertian risiko likuiditas menurut ketentuan POJK Manajemen Risiko Bank pasal 1 angka 6 yang menyebutkan risiko bank karena sumber dana berupa kas atau aset likuid bank tak mampu memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo dengan tidak mengganggu kegiatan serta keadaan keuangan bank. Jadi dapat dikatakan merupakan risiko atas ketidakmampuan bank dalam melikuidasi asetnya dengan harga wajar dan tepat waktu, sehingga akan mengalami risiko likuiditas apabila asetnya dijual murah. Sedangkan kebutuhan likuidasi aset tersebut mendesak, dampaknya akan mengalami kerugian dan berkurangnya pendapatan bank. Selanjutnya kita akan mengetahui apa saja sih jenis-jenis risiko likuiditas. Risiko likuiditas dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama ada risiko likuiditas pasar, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar atau market disruption. Yang kedua ada risiko pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan atau penyediaan dana, treasury dan investasi, serta kegiatan pendanaan dan instrumen utang. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa saja sih penyebab terjadinya risiko likuiditas. Pada dasarnya, risiko likuiditas timbul akibat terjadinya pengambilan uang oleh nasabah dengan jumlah yang besar, seperti meningkatnya permintaan pencairan deposito oleh deposan, sedangkan bank tidak mampu memenuhi penarikan dana, serta sulit mendapatkan likuiditas yang dibutuhkan, sehingga bank kekurangan likuiditas dan tidak mampu menutupinya karena tidak mendapatkan hutang dari lembaga keuangan lainnya atau sulit menjual aset bank dengan harga normal. Selain itu, dapat terjadi karena isu atau rumor yang tidak baik mengenai bank tersebut, sehingga terjadilah risiko likuiditas. Secara umum, risiko likuiditas mencakup dua hal. Yang pertama, kemampuan bank dalam memenuhi liabilitas atau jumlah dana simpanan nasabah yang akan ditarik kembali oleh para nasabah. Yang kedua, kemampuan bank dalam mendapatkan dana baru. Dana baru yang dimaksud di sini adalah akses atau sumber pendanaan yang bisa segera bank dapatkan guna memenuhi kebutuhan jangka pendek yang telah jatuh tempo. Dengan demikian, risiko likuiditas merupakan akibat dari interaksi antara aset dan liabilitas yang bank miliki, sehingga permasalahan likuiditas pada bank dapat terjadi jika beberapa kejadian. Yang pertama, pada saat penarikan dana simpanan yang berjumlah besar. Ini bisa menjadi penyebab bank mengalami permasalahan likuiditas. Karena jika pada saat nasabah melakukan penarikan dana dari bank dengan jumlah besar, akan tetapi pada saat yang bersamaan, pihak bank tidak memiliki sumber yang mencukupi dan tidak bisa mencari sumber pendanaan lain dengan cepat untuk bisa memenuhi kewajibannya tersebut, maka akan menyebabkan terjadinya kekosongan kas. Yang kedua, ketika bank telah memiliki komitmen pembiayaan dalam jumlah besar yang belum terrealisasi dengan debitur dan pada saat realisasi bank tidak memiliki dana yang cukup.
Dalam kejadian seperti ini bisa diibaratkan seperti saat kita berjanji kepada orang lain, akan tetapi pada saat waktunya tiba untuk menepati janji, kita tidak bisa menepatinya. Hal ini akan menyebabkan penurunan tingkat kepercayaan nasabah yang berakibat para nasabah akan kabur dari bank. Selanjutnya yang ketiga, terjadi penarikan simpanan yang cukup besar dan bank tidak memiliki aset yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut. Oleh karena itu, memang sudah seharusnya bank memiliki aset yang dapat bisa dengan cepat untuk dicairkan, seperti sertifikat Bank Indonesia ataupun aset-aset yang lainnya yang sejenis. Maka bank tidak bisa menyalurkan seluruh dana ataupun aset yang dimiliki untuk pendanaan ataupun jenis-jenis akad pembiayaan yang tidak bisa dicairkan dalam waktu singkat. Nah, yang keempat, terjadi penurunan besar-besaran terhadap nilai aset yang bank miliki, yang memicu turunnya pula tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut. Turunnya tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank akan memicu para nasabah untuk menarik dana simpanannya yang terdapat di bank tersebut. Jika tidak semua nasabah yang menarik investasinya dan pihak bank bisa memenuhi kewajibannya, maka kondisi bank tersebut akan baik-baik saja. Akan tetapi, jika para nasabah melakukan penarikan dananya secara bersama-sama, tentu saja pihak bank tidak akan sanggup untuk memenuhi kewajiban tersebut, dan akibatnya bank akan mengalami kebangkrutan. Yang kelima, kondisi ekonomi dan moneter. Sebagai bagian dari sistem perekonomian, kondisi perekonomian secara umum sangat mempengaruhi kondisi likuiditas perbankan. Pada saat terjadi tingkat inflasi yang tinggi, akan ditandai dengan tingginya demand. Maka, otoritas moneter akan mengambil kebijakan kontraksi moneter dengan memainkan instrumen seperti menaikkan tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia. Nah, selanjutnya, apa saja sih sebab-sebab terjadinya risiko likuiditas? Risiko likuiditas adalah salah satu risiko yang paling umum terjadi. Secara garis besar, risiko likuiditas bisa terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama, aset tidak dapat dijual karena kurang likuid di pasar. Yang kedua, risiko likuiditas dari utang, yakni tidak dapat melunasi utang atau tidak dapat memperoleh utang dengan biaya rendah. Risiko likuiditas ini berpotensi mengakibatkan kondisi keuangan menjadi goyah. Yang ketiga, perusahaan telah melakukan kebijakan strategi yang salah, sehingga memberikan pengaruh pada kerugian yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, kepemilikan aset perusahaan tidak lagi mencukupi untuk menstabilkan perusahaan, yaitu sudah terlalu banyak aset yang dijual, sehingga jika aset yang tersisa tersebut masih ingin dijual, maka itu juga tidak mencukupi untuk menstabilkan perusahaan. Yang kelima, penjualan dan keuntungan yang diperoleh mengalami penurunan yang sistematis serta fluktuatif. Artinya, perusahaan harus melakukan perubahan konsep sebelum terlambat. Yang keenam, tingkat di mana dibutuhkan penambahan dana dengan biaya tinggi dan menjual aset dengan harga diskon. Yang ketujuh, ketidaksesuaian jatuh tempo atau maturing mismatch antara earning asset dan pendanaan. Yang kedelapan, pinjaman jangka pendek atau borrow short dan pembiayaan jangka panjang atau lend long dengan spread yang lebar. Yang terakhir, kontrak mudharabah mengizinkan nasabah untuk menarik dananya setiap saat tanpa pemberitahuan. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.